Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Kembali lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Bersama saya Apri, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Dimanapun Anda berada. Apa kabar Sobat Bipos? Dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Seperti biasa, akan ada 3 berita yang akan kita bawakan pada hari ini. Mulai dari berita pembunuhan sampai berita pemalsuan. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Berita pertama dari Banua kita nih, seorang remaja di Banjarmasin tega menganiaya teman sendiri hingga meninggal hanya gara-gara kursinya diduduki. Kejadian terjadi pada Selasa dini hari di Pasar Lama Laut, samping Langgar Al-Hidayah, Banjarmasin. Diketahui saat itu pelaku sedang dalam kondisi mabuk dan menghampiri korban dan 2 temannya yang saat itu sedang duduk tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku marah dan langsung menghampiri korban dengan menggunakan membacok korban menggunakan celurit hingga korban dengan celurit karena tidak terima kursi yang hendak didudukinya sudah ditempati oleh korban. Akibatnya korban menderita luka berat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Namun sayang, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Berikut laporan lengkapnya. Pelaku kekerasan serta pembacokan di Jalan Pasar Lama Laut, Banjarmasin kini diamankan pihak kepolisian. Pelaku dalam kasus ini diketahui bernama Iqbal, 24 tahun, yang melakukan penganiayaan terhadap korban, yakni Rizky Fadila, 17 tahun. Ia melakukan aksinya lantaran tak terima kursi yang akan diduduki malah digunakan oleh korban. Dilansir Tribun Banjarmasin.com, Kompol Irwan Kurniadi melalui Kanit Reskrim Ibtu Igusti Ngurah Utama Putra memberikan keterangan. Kejadian bermula pada Selasa 16 Maret 2021 sekira pukul 00.30 waktu setempat. Korban bersama 2 kawan yang sedang duduk tak jauh dari lokasi kejadian. Tak berselang lama, dengan kondisi mabuk dan membawa senjata tajam sejenis arit, pelaku berlari menuju ke arah korban. Penyebabnya adalah pelaku marah dan tak terima lantaran kursinya diduduki oleh korban. Sebelum melakukan pembacokan, pelaku sempat memukuli korban dengan tangan kosong. Akibat aksi pelaku, korban dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin. Nahasnya, korban tak selamat dan dinyatakan meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk di perut atas sebelah kiri dan juga luka tusuk di punggung. Akhirnya pelaku kini telah diamankan oleh polisi dengan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau arit atau cerulit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat. Atas perbuatannya kini pelaku disangkakan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUH Pidana. Sekarang bukan cuma kursi jabatan yang diperebutkan. Perkara kursi tongkrongan doang bisa bikin nyawa melayang. Woi, minggir. Si gua tuh. Oh gimana? Jalan mah. Yuk. Sombong amat. Diam! Diam! Aman. Jadi, buat teman-teman yang suka ngumpul dan nongkrong, baiknya diisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jangan sampai malah tongkrongan bikin kita melakukan kegiatan yang bersifat kriminal, seperti kejadian kayak di berita berikut nih. Tim Sparta Solo berhasil menggerebek lokasi yang diduga menjadi arena perjudian di wilayah Banjarsari, Solo. Polisi bergerak cepat setelah mendapat laporan warga yang merasa terganggu dengan kegiatan tersebut. Sejumlah pelaku berhasil diamankan, berikut barang bukti yang sudah disita oleh polisi. Kita lihat laporan lengkapnya. Siap. Tim Sparta Polresta Solo, Jawa Tengah mendatangi lokasi yang diduga menjadi arena perjudian. Di salah satu bangunan, polisi menemukan sejumlah orang tengah berjudi domino. Polisi segera mengamankan mereka dan mengumpulkan semua yang ada di lokasi. Satu persatu ditanyai dan yang diduga terlibat perjudian dibawa ke Mapolresta.
Tim Sparta bisa bergerak cepat karena laporan warga yang diterima dengan berbagi lokasi atau Sherlock. Polisi pun mendatangi lokasi dan langsung mengamankan para pelaku perjudian. Telah diamankan 6 orang tersangka main judi di wilayah kawasan Banjarsari dan berhasil diamankan 6 orang berikut barang bukti. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti kartu domino dan sejumlah uang. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Kalau udah kenal yang namanya judi nih, gak bakalan baik deh ke depannya. Makanya kata Bang Haji Roma Irama, judi bisa bikin yang menang aja bisa jadi jahat, apalagi yang kalah. Akhirnya menghalalkan segala cara deh buat mencari uang. Menjanjikan kemenangan. Seperti yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar praktik pemalsuan buku nikah yang sudah beroperasi mulai tahun 2015. Buku nikah tersebut dijual seharga Rp3,5 juta per pasangnya dan diduga telah terjual lebih dari 500 pasang di wilayah Jakarta dan Bekasi. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 80 buku yang sudah dipalsukan dan dari pelaku polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti termasuk 80 buku yang sudah dipalsukan beserta alat untuk melakukannya. Berikut laporan lengkapnya. Barang bukti berupa 80 buah buku nikah palsu, 2.800 lembar sampul buku nikah, plastik laminating, stiker hologram berlambang Garuda, seperangkat komputer dan mesin pencetak disita polisi sebagai barang bukti tindak pidana pemalsuan buku nikah. Pemalsuan dokumen negara ini terungkap setelah polisi mencium transaksi jual beli buku nikah di area Rusun Marunda, Cilincing. 7 orang tersangka telah ditangkap polisi. Beroperasi sejak tahun 2015, buku nikah yang telah dipalsukan dijual pelaku seharga Rp3 juta per pasang. Diperkirakan sudah 500 pasang buku nikah palsu yang dijual di wilayah Jakarta dan Bekasi. Ada beberapa tersangka dengan beberapa perannya. Peran mereka ialah sebagai pihak yang menerima pesanan dari konsumen atau pembeli yang ingin membuat buku nikah untuk melengkapi administrasi, penerbitan akte kelahiran, kartu keluarga, BPJS, KIP, anak dan bukti perkawinan atau pernikahan. Jual sebesar Rp3.500.000 dan pembuatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Diperkirakan sudah mencetak atau menjual sekitar 500 buku nikah. Kami lanjutkan Kompas Pagi dengan informasi buku nikah palsu di wilayah Cilincing terkait terbongkarnya praktik pemalsuan buku nikah di Cilincing, Jakarta Utara. Dirjen Bimas Islam menyebut secara fisik buku nikah palsu bisa dibedakan dengan yang asli. Beberapa ciri yang ada diantaranya pada buku nikah asli terdapat stiker hologram yang tidak mudah terkelupas, invisible ink di tiap lembar buku dan kode keabsahan yang langsung terkoneksi dengan instansi terkait. Dari mulai halaman depan, tulisan buku nikah ini sudah menggunakan huruf simbol. Halaman kedua yang ada tanda program ini dicetak program ini juga punya izin khusus. Jadi perusahaan yang mencetak program ini tidak semua cetakan mempunyai ini, dan dia tidak mudah terlepas, Pak. Kemudian kertasnya menggunakan kertas printing. Ya, security printing, Pak. Jadi kalau dilihat dengan UV juga kelihatan serat-seratnya, Pak. Ada garis-garisnya, juga ada invisible ink multicolor yang sudah dicetak, ada data pengantinnya. Ini ada kode QR, Pak. Kode QR ini kalau di scan itu dia nge-link ke aplikasi SIM, Pak. Kok ada ya yang mau bikin jasa dia?
Kok ada ya yang mau pakai jasa dia buat bikin buku nikah palsu? Yang heran lagi sama pasangannya nih, kok mau-maunya dia dinikahin tapi pakai buku nikah palsu. Kepikir gak sih, buku nikahnya aja palsu, apalagi cinta dia ke kamu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Seperti biasa, saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap di episode selanjutnya. Salah, Gus. Saya lagi dulu, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Inilah Crime Story.